Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23,
di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita deklarasikan Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat janjimu ya dan amin Yesus. Percayakah saudara, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit untuk kita. Amin saudaraku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, datang hari ini ke rumah-Mu Bapa. Biar Tuhan setiap hati kami, Engkau yang lihat, Engkau yang selidiki hari ini. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kami, yang menjadi pergumulan kami, yang menjadi doa kami Yesus. Untuk itu Bapa, berbicaralah hari ini lewat pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu, lewat doa-doa. Biar nama-Mu yang dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mau merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan dan yang akan Tuhan berikan. Sebab kami tahu kami lebih dari pemenang dan Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan bersuka cita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita mau nyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, namun percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin saudaraku. Yesus cinta kamu. Yesus cinta
Pagi hari ini kami datang berseru kepadamu. Kami berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Berjalanlah bersama kami. Peganglah setiap tangan-tangan kami ya Tuhan. Kami perlu Tuhan senantiasa. Bukan karena kuat dan gagah kami sampai hari ini Tuhan. Tapi semua karena Roh Kudus yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami akui hanya Engkau Yesus yang kami perlukan. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mari nyanyikan. Lord, I want you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mari setiap daripada kita nyatakan pengakuan kita sama Tuhan. Tuhan, ini aku datang di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan, Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Yes, we need you, Jesus.
berkatlah ya Tuhan atas setiap hidup kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan, di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang baru. Di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Tetaplah kuat, tetaplah tenang. Kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang luar biasa. Mari dengan segenap hatimu kita sama-sama bangkit berdiri. Kami angkat kedua tangan kami. Dan kami hanya mau menyembah kepadamu. Dan ketika kami angkat tangan kami, tanda kami menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan turun tangan menjamah, bekerja, mengurapi. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jamah umatmu Yesus. Jamah umatmu. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Di tengah pergumulan, angkat suaramu sembah Dia. Lord, I need you. Di tengah pergumulanmu, kesulitanmu, Tuhan ada bersamamu. Bahkan di tengah berkat yang sedang kau alami, tetap Tuhan ada bersamamu. Dia pembela kita, men. Dia Allah kita. Haleluya. Sing with all your heart, Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness.
untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Semua melatih kami jadi generasi dan umat-Mu yang tangguh. Semua melatih dan memproses kami jadi semakin bijak. Semua memproses kami jadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya semua diizinkan untuk membuat kami makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan kuatkan terutama yang sedang dalam proses. Biar di tahun yang baru ini tidak ada rencana-Mu yang gagal, tidak ada rencana-Mu yang batal. Semua boleh tergenapi, terjadi, terpenuhi dalam hidup kami. Bahkan sekali lagi lewat semua yang terjadi, rencana terindah-Mu yang akhirnya terwujud dalam hidup kami, kami dibuat makin serupa dengan Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kirim firman-Mu, biar kebenaran-Mu memberkati, memperbaharui, dan memerdekakan setiap kami. Tahun yang baru, tahun yang tetap dimahkotai dengan kebaikan dan kemuliaan Allah buat kita semua. Tahun ini kami akan jalani dan biar kiprah-Mu, cerita-Mu mewarnai dan menghiasi kisah dan cerita hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap terima firman-Nya, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelumnya bisa minta nambah volume untuk feedback balik suara ke telinga saya. Terima kasih. Senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semua Saudara. Lama sekali saya tidak ke sini. Tapi hari ini dapat anugerah, dapat kesempatan. Terima kasih buat yang sudah mendoakan tadi. Terima kasih yang nyiapin mejanya. Thank you. Ada satu ayat di Ayub 17, ayatnya yang ke-11. Saudara, ayat ini muncul kemarin ketika saya dapat kesempatan melayani sebuah ibadah di pergantian tahun. Ya, di kota yang dilanda hujan kemarin, ya, kota Semarang. Dan akhirnya ibadah tutup tahun 31 Desember 2022 akhirnya dibatalkan. Karena pas gereja yang kita layani, yang saya layani ada di daerah yang kena banjir yang cukup parah. Ya, Semarang itu di beberapa tempat tidak nunggu hujan deras, kena air rob, saudaraku ya, air laut yang pasang itu sudah banjir. Apalagi kemarin 30 Desember hujan nggak berhenti dari sore sampai 31 Desember pagi. Dan akibatnya cukup banyak di daerah di kota Semarang yang akhirnya tergenang. Ya, bahkan setahu saya minggu depannya seminggu tahun baruan ada berapa tanggul jebol di sana. Ya, dan menggenangi banyak kota, mungkin yang keluarganya di Semarang ngalamin, ya, yang saya ceritakan ini. Nah, di momentum sampai akhirnya ibadah akhir tahun pun dibatalkan. Ya, saya ketemu dengan teman-teman di gereja yang ceritanya, aduh Pak Pram, kita udah gladi kotor kok. Saudara, iya, kita sudah gladi bersih, gladi rapi, saudaraku ya. Bahkan sudah mendekatin harinya, udah latihan, udah mempersiapkan ini dan itu untuk kita rancang ibadah tahun tutup tahun dan pergantian tahun yang terbaik. Ternyata Tuhan dan alam berbicara yang berbeda. Sampai akhirnya buyar semua yang kami harapkan. Kalimat inilah yang akhirnya membuat saya ketemu Ayub 17 ayat yang ke-11 ini. Dikatakan di Ayub 17 ayat yang ke-11, umurku telah lalu. Telah apa saudaraku? Gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Wow. Jangan-jangan bukan cuma 1-2 orang loh yang mengalami pergantian tahun, memasuki tahun yang baru, harapannya, mimpinya ternyata dimulai dengan hal yang gak enak untuk menjadi realita. Apa yang direncanakan, apa yang dipersiapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang dimimpikan, buyar semua, amburadul semua. Dan realitanya yang terjadi hari ini 180 derajat bedanya. Wow. Kalau hal ini tidak disikapi dengan baik, Ayub 17 ayat yang ke-11 ini bisa terjadi dengan ayat pertamanya. Coba maju. Di Ayub 17 ayat yang pertama. Apa bunyinya saudaraku? Ayub 17 ayat yang pertama. Semangatku patah. Umurku telah habis. Dan bagiku tersedia. Wah, enak ini. Tapi sekali lagi, berapa kali ketika Anda dan saya menghadapi realita yang ternyata beda dengan harapan kita, beda dengan rencana, bahkan dengan persiapan kita, beda dengan mimpi kita. Itu realita yang menggerus energi.
Makanya Ayub ini ngakui belum apa-apa udah patah semangatnya. Kenapa? Lah itu tadi ayat 11 dikatakan, karena rencanaku gagal Pak. Cita-citaku amburadul semua Pak. Wow, dan orang seperti ini pengennya biasanya cepat mati loh saudara. Lihat kuburan, lagunya ku mau di sana saudara. Iya. Atau doanya Tuhan, mau cepet datang Maranatha saudaraku. Ternyata beberapa orang yang teriak dengan kalimat itu lagi gak tahan dengan realita hari ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya satu ayat yang biar menjadi iman kita kepadanya. 1 Tawarik 28, coba bacalah ayatnya yang ke-9. Wow, jangan-jangan betul Ayub 17 ayat 11, ayat yang pertama sedang kita alami. 111 cocok disampaikan di tahun baru saudaraku ya. Tapi Tuhan mau ngomong ini ayat buat kita semua. 1 Tawarik pasalnya yang ke-28, bacalah ayat yang ke-9 yang berbunyi, dan engkau anakku, jemaatku di GBI HOB Jakarta, saudaraku ya, kenalah Allahnya ayahmu, beribadalah kepadanya dengan tulus hati dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan apa Bapak Ibu? Dan Allah kita Allah yang mau mengerti segala niat dan cita-cita. Wow. Waktu saya ketemu ayat ini, Tuhan berkata, nak, beritahu umatku, berapa kali yang terjadi hari ini dalam hidup mereka, belum finalnya nak. Belum nak, ini baru mungkin sepertiga perjalanan, ini mungkin baru setengah perjalanan, ini mungkin baru 2/3 perjalanan, belum selesai nak. Karena aku Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang mau mengerti kok dengan isi hatimu, niat hatimu, dengan cita-cita dan mimpi-mimpimu. Amin saudaraku. Dia Tuhan yang mau mengerti mimpi kita, cita-cita kita, harapan kita, bahkan mungkin persiapan kita. Yang diizinkan di 1/3 perjalanan, di 2/3 perjalanan, di setengah perjalanan, ngalamin yang namanya amburadul. Karena ini, karena Tuhan sedang merancang bahkan yang lebih baik dari yang sedang kita pikirkan dan persiapkan. 1 Tawarik 28 ayat 9 ini harus diteruskan sampai terjadinya Efesus 3 ayat yang ke-20. Itu ayat terkenal itu, Efesus 3 ayat 20 yang berkata, bagi dialah yang dapat melakukan seberapa banyak? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada sebuah cerita yang membuka wacana saya ketika membacanya. Satu kali di hutan, pohon-pohon pada berkul ria, saudara. Iya, lagi berkomsel ria, saudaraku. Bukan cuman gereja yang bikin kul dan komsel. Saudaraku, pohon-pohon di hutan ini fellowship dan ngobrol. Salah satu obrolannya adalah, lu mimpi bakal jadi apa kayumu kalau satu kali penebang menebang pohonmu? Dan pohon yang pertama ketika ditanya begitu langsung jawabannya, saya berharap, saya mimpi, saya pengen kayuku kalau satu kali ditebang dipakai menjadi rumahnya selebritis atau pemimpin-pemimpin dunia. Waduh, itu mimpinya, kayunya dipakai jadi rumahnya orang terkenal, orang berkedudukan. Bila perlu artis atau presiden, saudara, itu mimpinya. Wah, pohon yang kedua dengar temennya ngomong begitu, gua juga punya mimpi. Apa mimpimu? Satu kali kalau gua ditebang, saya bermimpi kayuku dipakai jadi kapal pesiar. Sekelas Titanic, yang orang Indonesia menyebutnya Titanic. Yang bener Titanic ternyata saudara. Iya. Waduh, itu orang-orang kaya suka ngabisin malam old and new di sana saudaraku. Iya. Iya, berapa hari keliling berapa negara, makan enggak berhenti-berhenti saudaraku. Aduh, semua harapannya keren. Saya mimpi satu kali kayuku jadi kapal pesiar, jadi kurs katanya. Yang dipakai banyak orang kaya menghabiskan hari-harinya dan menghabiskan koceknya yang enggak berseri itu saudara. Kayu yang ketiga, pohon yang ketiga, dengar dua temannya sudah jawab, dia pun enggak mau ketinggalan. Mimpi saya kalau ditebang kayuku bakal ada di tangan seorang pemahat. Dia pahat saya sampai saya jadi kayu yang punya nilai seni yang tinggi
Dan kalau dilelang, kalau dijual, hargaku sampai jutaan dolar Amerika. Mimpinya keren-keren. Tapi apa yang terjadi? Satu kali penebang datang, menebang mereka. Pohon yang pertama, yang mimpinya kalau kayunya ditebang, jadi rumahnya orang terkenal. Ternyata sama penebangnya, dijadikan cuman tempat pakan ternak, saudara. Iya. Ketika dia ngadapin realita itu nangis dia. Tangisan Bombay, tangisan Shanghai, saudara. Lah jauh dengan mimpinya, realitanya. Mimpinya jadi rumahnya orang terkenal. Mimpinya mungkin jadi kayunya bangunan gereja yang terkenal di dunia, jangan-jangan. Ternyata sama penebangnya, kayunya cuma dibikin tempat makannya ternak. Yang bahasa Alkitabnya palungan, saudara. Nangislah dia ngadepin realita itu. Kayu yang kedua yang mimpinya dipakai menjadi kapal pesiar sekelas Titanic, ternyata dijadikan perahu getek, saudara. Iya. Ya Tuhan, perahu yang kotor, yang sempit, milik nelayan, isinya ikan amis, saudaraku baunya. Itu yang terjadi, bukan isinya kolam renang, lapangan tenis di atas perahu kapal, enggak, perahu getek, saudaraku. Kan jauh banget ini dengan mimpinya. Dan kayu yang ketiga yang mimpinya di tangan sang pemahat dan jadi barang seni yang mahal, ternyata cuma dijadikan kayu salib. Tempat narapidana kelas Nusa Kambangan digantung, saudaraku ya. Semua menghadapi realita yang tidak sama dengan mimpinya. Dan mereka berduka untuk itu. Sampai satu kali peristiwa ini mengubah segalanya. Karena yang hadir di palungan itu, di tempat pakan ternak itu, bukan rumput lagi. Bukan dedak lagi yang dimakan domba, kambing, lembu, sapi, kerbau, bukan. Tetapi seorang bayi yang ternyata adalah Immanuel, Sang Mesias, Sang Penyelamat dunia. Sampai satu kali palungan tempat pakan ternak ini kaget. Yang jaga ternak datang pakai acara nyembah-nyembah segala. Sampai dia kalau bisa ngomong, kok hari ini lu yang datang pakai nyembah segala, ada apa sih saudara? Iya, biasanya yang datang ke gua cuma dombamu, kambingmu, sapimu. Kok sekarang lu sendiri yang datang pakai acara nyembah segala? Sampai akhirnya dia tahu karena yang hadir di palungannya ternyata Sang Juru Selamat dunia. Hari itu dia rubah ratapannya. Betul, aku jadi palungan yang gak sama dengan mimpiku. Tapi palunganku ini beda, dihadiri Sang Juru Selamat. Itu palungan kalau sekarang ditemukan, kayaknya ada kolektor yang mau membelinya mahal loh. Kemarin, legenda pemain sepak bola dunia meninggal, kaos kakinya dijual mahal loh harganya, saudara. Iya, kaos kakinya yang mambu itu loh, saudaraku. Ya waktu dia pakai main, saudaraku. Sepatunya, kolornya, saudaraku. Ya t-shirtnya dijual tuh Pak Pele itu, saudaraku. Ya mahal, saudaraku, dilelang, saudaraku. T-shirtnya, sepatu, semuanya yang pernah dipakainya mahal ketika dilelang. Makanya kalau palungan ini, waduh. Karena orang Yahudi pintar jualan. Kalau sampai ada yang ditemukan, saudaraku, ya dia ada yang membelinya dengan harga mahal, saudaraku. Bagaimana dengan perahu getek itu? Pasti merana, mimpinya jadi Titanic. Tapi ternyata satu kali yang hadir, seorang usia 30 tahun dan meminjam perahu itu mengajar banyak orang dengan firman. Bahkan perahu itu diajak ke tengah untuk menjadi saksi di tengah siang bolong. Ada ikan yang begitu banyak ditangkap oleh sang pemilik perahu yang namanya Simon Petrus, nelayan yang tidak terpelajar itu. Itu perahu kalau ditemukan kayaknya ada jemaat GBI, HOB yang mau membelinya, saudara. Iya. Ini perahu yang dinaiki Yesus loh. Ini perahunya Simon Petrus loh. Saudaraku bakal viral itu, saudara. Iya. Dahsyat itu. Dia menjadi saksi, mujizat dinyatakan. Dia dipakai menjadi alat firman Allah diberitakan. Bahkan satu kali yang jadi salib. Dia pikir jauh dari mimpinya yang jadi benda seni yang mahal. Ternyata cuma jadi tempat untuk menggantung narapidana kelas kakap, saudaraku. Tapi satu kali yang digantung, penyelamat dunia. Dan kayu itu menjadi saksi. Ada penjahat lain dimenangkan di sebelah penjahat yang dipikir penjahat ini padahal dia penyelamat dunia. Sekali lagi, jangan buru-buru salah paham dengan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, jangan buru-buru marah sama Tuhan.
perjalananmu baru sepertiga, perjalananmu baru setengah, perjalananmu baru 2/3 bagian. Kau pikir rencanamu gagal, kau pikir mimpimu buyar. No. Kita punya Tuhan, Tuhan yang mau mengerti semua niat hati dan cita-cita kita. Bahkan percayalah, Dia suka melakukan bahkan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Mari kita belajar dari seorang bernama Yusuf, yang ketika realita yang dihadapi, 13 tahun realita yang dihadapi, jauh berbeda dari mimpinya waktu dia usia 17 tahun. Dia punya mimpi gandumnya berdiri dan semua gandum saudaranya menyembahnya. Realitanya dia dibuang oleh saudaranya, dimasukkan sumur kering dan akhirnya dijual ke saudagar Midian yang dikenal dengan saudagar Ismaili dan membawanya jauh dari ayahnya yang mencintainya yaitu Yakob dan semua fasilitas yang dia miliki. Di Mesir jadi budak beliannya Potifar. Kalau Anda dan saya jadi Yusuf, wah lagunya pasti ini, ya nasib, saudara. Ya, mimpinya jadi orang hebat, saudara-saudaranya punya gandum menyembah dia, ternyata realitanya dia dibuang saudaranya, dia dijual saudaranya, dipisahkan dari ayah yang mencintai, dikeluarkan dari semua fasilitas yang dia biasa menikmati, dan jadi 180 derajat bedanya, jadi budak belian di rumah Potifar di Mesir. Kalau Anda dan saya jadi Yusuf, apa enggak marah itu? Tapi Yusuf ngasih tahu kita, no, jangan marah dulu. Ini belum final. Tuhan kita Tuhan yang mau mengerti niat hati dan cita-cita kita. I will understand, I will know your dreaming. Aku ngerti nak harapanmu, aku paham nak niat hatimu. Aku Tuhan yang care. Bahkan siaplah, aku akan lakukan jauh lebih banyak dari yang kau doakan dan pikirkan. Makanya belajar dari Yusuf, di Sikon begitu, ini yang Yusuf kerjakan. Dia tetap bereaksi dengan benar. Dia tetap meresponi realita yang gak sama dengan mimpinya, dengan respon yang benar. Apa buktinya? Satu kali dia jadi penggede, wakil atau perdana menteri di Mesir di bawah Fir'aun. Dan saudara-saudara yang pernah membuangnya di sumur yang kering, yang menjualnya ke saudagar Midian, saudagar Ismail ini datang menyembah dia. Yusuf tidak punya rencana untuk balas dendam loh. Tidak ada. Bahkan ketika dia buka kartu, kalau Yusuf Tionghoa, saudara, iya. Kalau Batakan Bang, saudara, iya. Gua Yusuf, gua adekmu ini. Tadinya pakai penterjemah, pakai bahasa Mesir. Seolah-olah enggak ngerti bahasanya kakak-kakaknya yang datang mau beli gandum. Akhirnya dia buka kartu dengan bahasa rumah. Dia ngomong, wah. Saudara lihat, keren saudara. Dia ngomong sampai saudara-saudari kaget, Yusuf bener. Apalagi ketika dia tanya, Papa Yakob gimana, masih ada, gimana keadaannya? Kolesterolnya tinggi enggak? Nih Cynthia jangan makan B3 ya. Bukan babi biasa, saudara. Iya, lebih dari B2 itu saudaraku. Jangan banyak-banyak ya. Gimana adikku Benyamin, gimana kabarnya? Ngerti semua benar ini. Makanya terus pucat saudaranya. Yusuf lihat saudaranya pucat ketakutan. Dia berkata, sudah. Kalian memang sudah mereka-rekakan yang jahat buat saya. Tapi Tuhan merubahnya jadi baik. Untuk maksud seperti inilah aku dikirim ke sini. Itu bahasanya kalau dibalik, terima kasih ya ban kamsia ya saudaraku. Ya, kemarin lu sudah jahat dengan saya. Kalau enggak gua enggak nyampe sini saudaraku. Halo, responi dengan respon yang benar. Sikon yang kelihatannya jauh dari mimpi kita. Yang kedua, Yusuf tetap putuskan jadi pelaku firman apapun resikonya. Waktu di rumah Potifar, mulai diganggu dengan istri Potifar untuk diajak tidur dan berzina. Yusuf nolak. Keren. Resikonya masuk penjara dia. Diputar balik ceritanya. Kok mirip dengan cerita negeri ini ya hari ini saudara? Iya, mirip doang saudara. Iya. Aduh. Wow, saudaraku, Yusuf ditolak dipenjarakan. Gara-gara diajak bobok sama istri Potifar enggak mau. Coba mau. Wah, dapat iPhone 16 dia. Belum keluar diumum saudaraku ya. Sudah dipesan dulu buat dia saudaraku. Wah, kartu kreditnya unlimited saudaraku ya. Gesek sampai tipis, enggak tipis-tipis saudaraku ya. Keren saudara. Gara-gara nolak, gara-gara dia pegang firman, malah nasibnya enggak enak, masuk penjara. Tapi Yusuf katakan,
Disikon mimpi yang berantakan. Disikon cita-cita dan realita enggak sama. Tetap putuskan jadi pelaku firman. Tetap embrace the truth. Tetap peluk kebenaran Tuhan. Hidupi kebenaran Tuhan. Amin saudara. Satu kawan dengar saya khotbah ini, dia ketawa dan berkata sama saya, mungkin ya Pak Pram, Yusuf enggak mau tidur sama Nyonya Potifar karena istrinya Potifar sudah setengah tua kali Pak. Maksudmu? Kalau yang goda anaknya kayaknya bobok bener loh Pak dia Pak. Pewayuanmu liar bro. Saudara, iya. Pak Pram dari mana tahu pewayuan saya liar? Kan itu nalar biasa, logika biasa. Gara-gara ini saya pikir Yusuf tuh enggak suka yang model tua-tua. Dia sukanya yang daun muda Pak, saudaraku. No. Yusuf itu salah satu orang perjanjian lama yang dicatat pernikahannya monogami. Saudara lihat orang perjanjian lama jarang yang monogami, banyakan poligami. Abraham, bapak orang percaya, istrinya tercatat 3 loh. Ada Sarah, ada Hagar, ada Keturah. Daud yang katanya orang cinta Tuhan yang itu, 1 puri dikawin saudara. Iya. Apalagi anaknya Salomo 1 Jakarta dikawin saudara. Iya. Ngeri loh, Yusuf tuh bisa jadi Salomo kedua loh. Bisa jadi Daud kedua loh. Enggak, sudah catat di Alkitab. Dia punya istri orang Mesir, dia punya 2 anak Manasye dan Efraim. Dia enggak pernah tercatat punya istri yang lain. Yakob papanya 4 loh istrinya loh. Wow. Orang perjanjian lama yang monogami itu enggak banyak. Yusuf, Ishak dan Ribkah. Dan satu lagi Ayub dan istrinya, yaitu Nyonya Ayub. Jangan lama-lama saudara, ya. Nyonya Ayub saudara. Ini orang perjanjian lama yang monogami, enggak ada catatan mereka poligami. Makanya dia menolak tidur dengan istri Potifar bukan karena yang ganggu tua. Enggak saudara. Dia memang pelaku firman apapun akibatnya dia hadapi. Wow. Dan terakhir Yusuf adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu kali di penjara dia ketemu 2 orang yang kerja di raja. Seperti mimpinya diartikan itulah yang terjadi. Ketika orang ini kembali ke kedudukannya, Yusuf berkata, ingat aku ya. Tolong saya supaya saya segera lepas dari penjara ini. Tapi orang itu sengaja melupakannya. Dan Tuhan yang izinkan supaya disikon realita yang gak sama dengan mimpi, kita tetap pandang dan andalkan dia saja. Jangan pernah mandang dan mengandalkan orang, nanti kecewa dan mungkin sudah kecewa. Tapi ketika kita tetap dan andalkan Tuhan, wow, nanti lihat lebih dari yang kita harapkan, Tuhan siap kerjakan buat Anda dan saya. Wow, satu kali ada seorang anak lulus SMA, ternyata dia lulus dengan luar biasa, dia juara 1, nilainya tertinggi di SMA yang sangat terkenal di Jakarta. Dan dia ingin melanjutkan jadi mahasiswa Fakultas Arsitektur. Dia ingin mengambil studinya di Jepang, di negara yang sering gempa dan kena tsunami itu. Sampai akhirnya terkenal pembangun rumah di sana yang luar biasa. Makanya dia ingin jadi arsitek dan kuliah di Jepang. Cari beasiswa, ada satu perusahaan besar yang terkenal kasih dia scholarship, full scholarship. Beasiswa yang penuh, urus semua surat, semua jadi, berangkatlah dia. Dan ketika disambut oleh perusahaan yang ngasih beasiswa, disarankan untuk kamu ambil Fakultas Arsitektur, tapi enggak usah di universitas negerinya Jepang. Cukup di universitas swastanya Jepang yang terkenal, yang bagus arsiteknya. Kenapa? Wah berat kalau masuk kampus negerinya Jepang. Tuntutannya untuk yang dari overseas, untuk dari mahasiswa dari luar Jepang sangat tinggi. Minimum nilai penerimaannya harus 9. Itu pun kalau orang Jepang yang masuk, yang jarang dapat 9. Kalau yang daftar juga nilainya 9, yang dari luar malah dituntut lebih. Makanya udah daripada ngabisin tenaga di kampus negeri, masuk kampus swasta tapi yang keren. Fakultas Arsitekturnya. Siap katanya, dia persiapkan, dia belajar, dia latihan, dia doa dan sebagainya. Dan waktu ujian penerimaan datang dia ikut tesnya. Waktu itu masih ada tesnya seperti itu, enggak tahu sekarang saudara. Ya kesaksian ini terjadi saya dengar 2019, 4 tahun yang lalu sebelum pandemi. Ya, dia ikut tesnya dan dia pulang dari tes, dia telepon papi maminya di Jakarta. Doakan ya Pak, sepertinya saya masuk. Aku bisa ngerjakan tesnya tadi. Doain sepertinya saya masuk. Siap nak, Tuhan menolongmu, memberkatimu. Oke.
Pas tanggal pengumuman diterima atau tidak hadir, datang, dia cari namanya, dia cek emailnya. Nggak ada loh. Alias berarti gagal masuk. Dia cek sekali lagi sampai dia datang dan tanya, nomor saya ini, nama saya ini ada nggak, diterima nggak? Nggak ada. Nangislah dia. Sambil telepon papi maminya, bisa issuekan tiket nggak? Aku kuliah di Indonesia aja, saudara. Iya, aku fail, Pak. Nuh, masa udah kamu lihat? Udah saya cek sampai ke kampus, nama dan nomor saya nggak ada, berarti saya nggak diterima. Ya, dia lapor ke kantor atau perusahaan yang ngasih beasiswa. Dia makin dibuat down dengan kalimat yang dia dengar. Kamu mahasiswa pertama yang kami kasih beasiswa, yang gagal masuk kampus swasta yang kami mau. Wah, tambah nangis, tangisan Bombay, tangisan Beijing campur aduk, saudara. Iya. Dan dia sudah minta telepon, minta diissuekan tiket, pulang aja kuliah di Indonesia. Papi maminya bilang, mengingat ngurusnya semua ada biaya, enggak mudah, makan tenaga. Boleh enggak kamu cari lagi? Sampai visa sekolahmu keluar, coba cari lagi yang lain. Enggak ada, yang ada tersisa cuman yang kampus negeri. Wah, tambah berat. Yang lebih ringan aja saya fail, apalagi yang ini. Tapi udah coba aja, udah nyampe sana. Coba kamu ngomong sama perusahaan itu yang kasih kamu scholarship. Boleh nggak kamu coba yang negeri? Dengan nggak terlalu sepenuh hati. Dia ngomong dan perusahaan bilang ya udah coba aja. Karena sudah nyampe sini semua, udah coba. Tapi tentunya nggak mudah. Setahu kami tuntutannya lebih berat. Persiapkan dirimu. Waduh, dia siap-siap. Dan hari ujian masuk datang, dia kerjakan, pulang nangis. Karena merasa tidak bisa, saudara. Iya, merasa tidak bisa mengerjakan tes masuknya. Dia pulang telepon sama orang tuanya, segera issuekan tiket balik Jakarta. Orang tuanya bilang, siap, papa siapin, tapi nunggu tanggal pengumuman. Berapa waktu lagi, 2 hari lagi atau 1 hari lagi, tunggu. Begitu fail, papa siapkan tiket kamu balik. Dan papa mamanya doain, dia sudah putus asa, saudara. Mungkin di hatinya sempat berkata, where are you, God? Kemana kau Tuhan? Kau enggak tahu hatiku. Kau enggak paham cita-citaku. Wow. Saudara, dan hari pengumuman tiba, dia berkata, saya enggak minat untuk buka email saya. Karena saya yakin kok saya pasti fail juga. Tapi begitu dia buka, karena pingin tahu juga diterima atau enggak, dia kaget. Begitu dia lihat emailnya, isinya Anda diterima di kampus negeri Jepang yang terkenal Fakultas Arsitektur ini. Begitu dia dinyatakan diterima, senangnya bukan main, terus geser lagi. Aku dapat nilai berapa ya, kok diterima ya? Aku dapat nilai berapa kemarin tes masuk ya? Begitu dia cek nilainya, 7,8. Lemes lagi. Kayaknya error ini komputernya, saudara. Iya. Lah perusahaan yang ngasih saya scholarship bilang tuntutannya 9. Itu pun kalau anak-anak Jepang yang tes di sana nilainya di bawah 9. Saya harus 9. Kalau mereka 9 saya harus lebih lagi. Waduh, ini cuma 7,8. 7,8. Nggak mungkin ini salah. Saking ragu-ragunya dia berangkat dari tempat dia tinggal. Dia datang ke kampus, ke tata usahanya untuk nanya, nomor nama saya ini betulkah saya diterima? TU-nya tanya, emangnya kamu di email belum? Sudah. Diterima apa ditolak? Diterima. Ya sudah. Loh nilaiku 7,8 ini. Sampai TU-nya, lu maunya diterima atau ditolak toh saudara? Iya. Kalau lu minta ditolak gua ganti nih saudara. Iya. Lu serius, cuman 7,8 loh. Diterima atau ditolak? Diterima, ya sudah katanya. Diterima, accepted katanya, kamu diterima. Nggak tahu nilaimu berapapun. Wah begitu dia dinyatakan diterima, dia pulang sambil nangis. Nangisnya beda. Saya senang dia mengambil pemahaman ini. Saya nangis karena saya bilang, Tuhan, ternyata kau kerjakan jauh lebih banyak dari yang saya doakan dan pikirkan. Dan sambil pulang Kopram, sebelum saya telepon papa mama, saya ada di kesadaran kalau kemarin di kampus swasta saya diterima, saya kok yakin saya kurang memuliakan Tuhan. Saya merasa bisa mengerjakan tesnya. Saya ini lulusan terbaik SMA Penabur Jakarta. Saya merasa siap, saya udah doa. Tapi Tuhan izinkan fail. Supaya at the end saya tahu semua ini dia, bukan saya. Wow saudaraku.
Karena ternyata gue cuma dapat 7,8 di kampus negeri yang katanya tuntutannya tinggi. Tapi ternyata gue diterima. Aku cuma punya satu pemahaman, semuanya ini pasti Tuhan. Saya sendiri pasti gagal mestinya. Emangnya orang-orang Jepang di bawah saya? Enggak lah, semua karena Tuhan. Dan begitu saya beritahu ke perusahaan yang kasih saya beasiswa, kalimat mereka langsung berubah. Kamu mahasiswa pertama yang saya kasih beasiswa yang bisa masuk tembus kampus negerinya Jepang. Wow, sih saudara. Yang terjadi hari ini belum final. Bangkit berdiri yuk. Hari ini dengar 1 Tawarik 28 ayat 9. Dia Tuhan yang mau mengerti niat hati dan semua cita-cita kita. Tuhan ampuni kalau kami suka miskomunikasi, misunderstanding dengan Tuhan. Kami suka marah duluan, padahal ini belum final. Hari ini kami janji meresponi apapun dengan respon yang benar. Kami mau pastikan kami tetap jadi pelaku firman-Mu, resiko apapun Tuhan. Dan yang ketiga, kami tetap mau pandang dan andalkan Tuhan. Hadirilah ibadah Onsite Women in Christ setiap hari Kamis pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. See you church. Untuk baptisan GC dan Youth, pendaftarannya sampai Minggu 19 Februari 2023 di counter setelah ibadah selesai. Shalom saudara sekalian, ada kabar gembira buat kita semua. Mulai dari tanggal 12 Maret 2023, GBI Puri Indah Mall akan ada penambahan jam ibadah. Dari 3 kali ibadah menjadi 4 kali ibadah. Jam 9.30, jam 11.30, jam 16.30, dan jam 18.30. Catat ya, mulai tanggal 12 Maret 2023 akan ada 4 kali ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah dan alami hadirat Tuhan dalam ibadah Onsite Encounter Session GBI Puri Indah pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 jam 7 malam hanya di GBI Puri Indah lantai basement G4 zona merah. Tuhan Yesus memberkati. Lord, I need you. Lord, I need you. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dimanapun saudara berada, kita boleh datang kepada Yesus. Kita boleh jujur di hadapan Tuhan. My righteousness, oh God, how I need you. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita buka hati kita, dan mari kita fokus kepada kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan, yang sedang dan akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ya Rabbasya Takaralaba. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kekasih umat pilihan Tuhan dimanapun kau berada, terimalah damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, cinta kasih dan anugerahnya yang melimpah turun atas hidupmu. Engkau tidak khawatir, tidak takut dan bimbang, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan yakinlah bersama dengan Tuhan, apa yang tanganmu kerjakan, Dia buat jadi baik dan berhasil. Bersama dengan Tuhan, kemana engkau pergi melangkah, keberuntungan mengikuti engkau. Agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan hidupmu bisa jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di keluargamu, di kotamu, dan bahkan di negeri ini Indonesia, sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan itu baik, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Dan tetap ingat ya akan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini. Amin.